Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ayuhana Faira. Now I will explain about speech function politeness and cross-cultural communication, yaitu fungsi pidato atau fungsi ucapan, kesopanan, dan lintas budaya. And then there are 4 points that I will explain. For the first is the function of speech, the second is directives, the third is politeness and address forms, and the last is linguistic politeness in different culture. Oke, di sini bahasa itu digunakan secara berbeda dalam konteks formal dan casual. Tujuan pembicaraan juga akan mempengaruhi bentuknya. Misalnya dimensi sosial itu menentukan apa yang dianggap sopan dalam situasi dan komunitas yang berbeda. Nah, bersikap sopan secara linguistik itu seringkali merupakan masalah dalam pemilihan bentuk-bentuk linguistik yang mengekspresikan derajat sosial seseorang. Nah, kesopanan linguistik itu sendiri ditentukan oleh budaya, misalnya bahasa yang sesuai tentang rasa syukur ataupun bahasa tentang sapaan yang sesuai dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mengkategorikan fungsi pidato, yaitu expressive utterances, directive utterances, referential utterances, metalinguistic utterances, poetic utterances, and pathetic utterances. Oke, yang pertama, expressive utterances. Di sini express the speaker's feeling, yaitu mengekspresikan perasaan, pikiran, ide, dan pendapat pribadi dengan pilihan kata-kata yang berbeda, intonasi yang berbeda, dan lain-lain. Nah, ekspresi ini tunduk pada faktor sosial dan sifat ungkapannya. Sifat ungkapannya itu ada dua, yaitu negatif ataupun positif. Nah, yang negatif misalnya saya sangat muram malam ini, I feel bored today. Atau yang positif misalnya I'm feeling great today. Itu. Dan yang kedua yaitu directive utterances, attempt to get someone to do something, yaitu ucapan arahan yang berusaha untuk membuat seseorang melakukan sesuatu. Maksudnya memberi perintah atau membuat permintaan dan menggunakan pernyataan imperatif. Nah, pernyataan imperatif itu dapat mengungkapkan permintaan yang ketat seperti mengatakan open the door atau clear the table, atau dapat terlihat kurang menuntut dengan menggunakan strategi kesopanan seperti mengatakan please open the door, please clear the table. Seperti itu. Lanjut nomor 3 yaitu referential utterances. Provide information, yaitu memberikan informasi atau maksudnya mengomentari bahasa itu sendiri. Misalnya, at the third stroke it will be 3 o'clock precisely. Next, metalinguistic utterances. Comment on language itself. Ucapan metalinguistik maksudnya itu mengomentari bahasa itu sendiri. Misalnya itu, hegemony is not a common word. Nah, ini digunakan untuk mendeskripsikan bagian-bagian bahasa seperti tata bahasa atau kata-kata yang mendeskripsikan bahasa itu sendiri. Misalnya, I adalah kata ganti orang. Oke, selanjutnya poetic utterances. Focus on aesthetic features of language. Maksudnya itu berfokus pada fitur estetika bahasa. Misalnya, a poem, an ear-catching motto, and a rhyme Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Nah, di sini fungsi puisi maksudnya itu menggunakan fitur bahasa puitis seperti kata-kata berirama, aliterasi atau paronomasia dan antitesis. And the last is poetic utterances. Express solidarity and empathy with others, yaitu ucapan mengekspresikan solidaritas dan empati dengan orang lain. Contohnya, hi, how are you? Lovely day, isn't it?
Nah, fungsi petik ini maksudnya fungsi fatis atau sosial. Ini adalah salah satu tindak tutur yang paling umum dalam interaksi sehari-hari. Terdiri dari salam, pujian, seperti itu. Untuk menyapa teman, pembicara bisa menggunakan hi or hello. Sedangkan untuk menyapa orang asing, pembicara bisa menggunakan hello. Tapi sapaan yang lebih formal antara orang asing adalah good morning, good night, good afternoon, like that. Oke, poin selanjutnya yaitu directives. Directives are concerned with getting people to do things. For example, sit down, or could you sit down, or I want you to sit down. Nah, poin selanjutnya yaitu arahan atau directives itu arahan. Arahan berkaitan dengan membuat orang melakukan sesuatu. Dan ada banyak cara untuk mengekspresikan directives itu. Misalnya, duduklah itu termasuk imperatif. Atau juga bisa, kah Anda duduk? Could you sit down itu termasuk interrogatif dengan modal. Dan contoh lagi, saya ingin Anda duduk itu termasuk deklaratif. Atau ada lagi, silahkan duduk ya, itu termasuk interrogatif dengan tak. Atau juga Anda akan lebih nyaman duduk, itu juga termasuk deklaratif. Nah, seperti itu. In general, the interrogatives and declaratives are more polite than the imperatives, but a great deal depends on intonation, tone of voice, and context. For example, a gentle sit down may be far more polite than a thundered I want you all sit down now. Secara umum, interrogatif dan deklaratif itu lebih sopan daripada imperatif. Tetapi itu juga tergantung dengan intonasi, nada suara, ataupun konteks. Misalnya, sit down itu jauh lebih sopan daripada I want you all sit down now. Seperti itu. There are some factors which affect a speaker's choice of the appropriate form of directives. There are social distance between participants, relative status, formality and status, routiness or reasonableness, and gender. Okay, next, politeness and address forms. Being polite is a complicated business in any language. It's difficult to learn because it involves understanding not just the language, but also the social and cultural values of the community. Bersikap sopan itu adalah perkara yang rumit dalam bahasa apapun itu. Sulit untuk dipelajari karena menyangkut pemahaman bukan hanya bahasanya, tetapi juga nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Speaking politeness involves taking account of the feelings of others. We also need to understand the social values of society in order to speak politely. Berbicara sopan itu melibatkan atau memperhitungkan perasaan orang lain, karena kita juga perlu memahami nilai-nilai sosial masyarakat mereka agar dapat berbicara dengan mereka dengan sopan. Nah, bentuk-bentuk kesopanan itu ada dua, yaitu yang positif dan juga negatif. Positive politeness is solidarity-oriented. It emphasizes shared attitudes and values. For example, when the boss suggests that subordinates should use FN to her, it is a positive politeness move, expressing solidarity and minimizing status differences. Negative politeness pays people respect and avoid intruding on them. Kesopanan positif itu berorientasi pada solidaritas yang menekankan sikap dan juga nilai bersama. Misalnya antara atasan dan bawahan, atasan yang menyuruh atau meminta kepada bawahan lalu tanggapannya itu positif, yaitu dengan mengekspresikan solidaritas dan meminimalkan perbedaan status. Negative politeness involves expressing oneself appropriately in terms of social distance and regulating status differences. Sedangkan yang negatif yaitu melibatkan pengekspresian diri secara tepat dalam hal jarak sosial dan pengaturan perbedaan status. Okay, next, being polite
may also involve the dimension of formality. For example, in a formal situation, the appropriate way of talking to your brother will depend on your roles in the context. If he is acting as a judge in a law court, then calling him Tom will be considered disrespectful, while at the dinner table, calling him Your Honor will be perceived as equally rude. Bersikap sopan itu juga dapat melibatkan dimensi formalitas. Misalnya dalam suatu formal, yaitu cara yang tepat untuk berbicara dengan saudara Anda akan bergantung pada peran Anda dalam konteks tersebut. The type of relationship involved in social distance is another factor of being polite. For example, shopkeepers and customers may exchange mutuality and even they have known each other for a long time. Jenis hubungan yang terlibat dalam jarak sosial adalah faktor lain dari cara bersikap sopan. Misalnya antara pemilik toko dan pelanggan yang dapat saling bertukar barang meskipun sudah lama saling mengenal. Okay, next, linguistic politeness in different culture. Learning another language usually involves a great deal more than learning the literal meaning of the words, how to put them together, and how to pronounce them. We need to know what they mean in the cultural context in which they are normally used, and that involves some understanding of the cultural and social norms of their use. Poin terakhir yaitu kesopanan linguistik dalam budaya yang berbeda. Mempelajari bahasa lain biasanya itu melibatkan lebih dari sekedar mempelajari dalam arti literal dari kata-kata tersebut atau bagaimana menggabungkannya atau bagaimana cara mengucapkannya. Tapi kita juga perlu mengetahui apa artinya dalam konteks budaya di mana mereka biasanya digunakan, dan itu melibatkan beberapa pemahaman tentang norma budaya dan sosial dari penggunaannya. For example, when Rebecca arrived in New Zealand from Nottingham, she and her family were invited a Christmas party at the neighbors' houses. Bring a plate, she was told, and thinking her host must be having a very big party if they expected to run out of plates. She obligingly brought 4 empty ones. When she arrived, she was embarrassed to discover that bring a plate meant bring contribution to the food. These examples illustrate the ways of expressing the same speech act may differ quite markedly from one culture to another. Nah, contoh di atas itu menggambarkan cara mengungkapkan tindak tutur yang sama mungkin sangat berbeda dari satu budaya ke budaya yang lain. There are sociolinguistic rules for polite acceptance and refusal which differ cross-culturally. For example, in some cultures there are very general vague formulas such as "I'm busy that night, I'm afraid," which are perfectly acceptable. But in many Western communities, people expect to be provided with a more specific reason for refusal. Di sini ada aturan sosiolinguistik untuk penerimaan dan penolakan secara sopan yang berbeda. Misalnya dalam beberapa budaya ada ketidakjelasan yang sangat umum untuk mula seperti saya sibuk malam itu, saya khawatir, yang sangat dapat diterima. Tetapi di banyak komunitas barat orang berharap diberi alasan penolakan yang lebih spesifik. So the conclusion is social context, social status, formality, and the relationship between the participants are the reason why people express the same speech function differently on different occasions. It is also a matter of politeness. A sociolinguistic aims to identify the different weight put on these factors in different cultures. Jadi kesimpulannya, konteks sosial, status sosial, formalitas, dan hubungan antar peserta dan alasan adalah alasan mengapa orang mengekspresikan fungsi bicara yang sama secara berbeda pada kesempatan yang berbeda. Ini juga masalah kesopanan. Sosiolinguistik bertujuan untuk mengidentifikasi bobot yang berbeda pada faktor-faktor ini dalam budaya yang berbeda juga. Okay, I think enough for my explanation, and I'm sorry if any mistake for me. And then the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.